CM Punk return dan langsung jadi WWE Champion. Maxindo turn heel cium Austin Theory. Io Sky bantu Sol Ruka dari The Judgment Day. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, dimana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 7 Juli 2026. Sebelum Raw resmi dimulai, Sami Zayn kelihatan baru sampai di arena. Di belakang panggung, Sami Zayn sempat papasan sama Cody Rhodes sebelum pertandingan WWE Championship mereka nanti. Sami bilang ke Cody kalau dia tahu Cody pasti berharap bisa pulang bawa sabuk itu lagi. Tapi Sami tegasin kalau Sami yang bakal tetap jadi WWE Champion setelah Raw selesai. Cody cuma bilang kalau Cody ke situ cuma mau ngucapin semoga beruntung dan bilang ke Sami kalau mereka bakal ngebuktiin semuanya di atas ring. Gak lama setelah itu, Gunther tiba-tiba nyerang Cody dari belakang, terus ngebanting Cody ke meja pakai powerbomb. Gunther langsung bilang ke Sami kalau Cody udah bukan urusan Sami lagi. Gunther juga ngasih peringatan kalau target dia selanjutnya adalah Sami. Sebelum akhirnya dia ngehantam kepala Cody pakai pintu mobil sampai Cody berdarah-darah. Seth Rollins ngebuka acara Raw hari ini dan bilang kalau fokus utamanya sekarang cuma satu, ngalahin The Tribal Chief Roman Reigns. Dia ngekritik Roman yang gak pernah muncul di Raw dan bilang kalau Roman itu dari dulu selalu dimanjain sama WWE sebagai anak emas bahkan sejak zaman The Shield dulu. Seth sempat nostalgia soal karirnya sendiri. Dia bilang dia butuh waktu bertahun-tahun buat ngejar posisi Roman lewat kerja keras dan pengorbanan. Kata Seth, momen pas dia ngebubarin The Shield dan nge-cashin koper Money in the Bank di WrestleMania itu semua dilakuin demi ngejar target itu. Terus, Seth ngingetin soal omongan Roman dulu yang pernah bilang kalau Roman kerjanya lebih dikit tapi dapat duitnya jauh lebih gede. Menurut Seth, omongan itu yang bikin pandangan dia soal rivalitas mereka berubah total. Seth ngerasa dia wajib banget ngalahin Roman di SummerSlam buat ngebuktiin kalau dedikasi dan kerja keras itu masih ada harganya. Tiba-tiba, LA Knight muncul dan motong omongan Seth. Dia ngetawain jalur Seth yang gampang banget dapat peluang juara. Menurut LA Knight, yang namanya kesempatan berebutan gelar itu harusnya diperjuangin dari bawah, bukan langsung dikasih gitu aja. Dia juga nyindir kalau Seth sama Roman kerjaannya cuma mendominasi semua kesempatan sampai nutup jalan buat pegulat lain. LA Knight emang ngakuin pencapaian Seth, tapi dia juga ngingetin soal pembuktian dirinya selama beberapa tahun terakhir ini. Dia ngerasa sering banget dijegal, baik sama The Bloodline maupun sama kelompoknya Seth sendiri. LA Knight langsung negasin kalau Seth ataupun Roman gak bakal bisa ngehantiin dia buat sukses ke puncak. Seth ngebalas dengan bilang kalau dia sebenarnya ngehormatin etos kerja LA Knight meskipun dia pribadi gak suka sama orangnya. Seth bilang kesempatan buat LA Knight bakal datang kok, tapi nanti setelah SummerSlam. Karena rencana Seth sekarang adalah ngerebut kembali World Heavyweight Championship. Pas Seth mau keluar, Jimmy Uso tiba-tiba masuk ke ring dan ngejutin LA Knight pakai super kick. Terus kasih peringatan keras ke LA Knight supaya jangan berani-berani bawa nama keluarganya lagi. Aku pribadi suka sama Seth Rollins dan promo-promonya dia emang selalu oke. Tapi yang ini kayaknya agak kepanjangan deh. Inti yang mau dibilang Seth itu kan dia tipe bintang pekerja keras yang lagi ngejar mimpinya. Sedangkan Roman Reigns itu tipe yang tinggal terima beres dan gak sekeras Seth kerjanya. Ya tujuannya biar penonton makin sreg dan dukung Seth sih. Oh ya, promo dari LA Knight tadi juga keren. LA kelihatan energik, penonton juga dukung dia habis-habisan karena mereka emang pengen lihat dia dapat kesempatan lebih. Menurutku, poin-poin yang diomongin LA itu ngena. Seth sama LA emang punya sejarah rivalitas dulu, tapi karena sekarang dua-duanya berstatus babyface, jadinya segmen tadi lebih fokus ke LA yang emang haus sama kesempatan baru. Semoga aja LA beneran dapat panggung yang dia mau. Di belakang panggung, Gunther ketemuan sama General Manager Raw Adam Pearce dan General Manager SmackDown Nick Aldis yang lagi dikawal security. Gunther sempat ngejek Aldis pegulat gagal sebelum akhirnya Pearce nyuruh security buat ngusir Gunther keluar. Pearce sempat ngebela diri soal cara dia mimpin kedua brand. Tapi Aldis langsung nyemprot Pearce karena Cody Rhodes malah cedera di bawah pengawasan dia. Di tempat lain, Jackie Redman lagi nyari info dengan wawancari The Vision, tapi tiba-tiba Paul Heyman datang motong wawancara dan nyuruh Jackie pergi. Heyman nenangin Breakker dan bilang jangan terlalu dipikirin soal kegagalan belakangan ini. Terus dia ngingetin Breakker sama teori kalau tugas mereka yang sebelumnya itu belum kelar. Terus dia ngasih ultimatum, pulang bawa World Tag Team Championship atau nggak usah nemuin dia lagi sekalian.
Pertandingan pertama di Raw hari ini nampilin The Street Profits yang lagi ngebela sabuk World Tag Team Championship mereka lawan Bron Breakker dan Austin Theory dari faksi The Vision dengan Logan Paul yang nungguin di pinggir ring. The Street Profits sempat dapat angin segar lewat kerjasama tim yang cepat dan serangan-serangan yang telak, sementara Breakker beberapa kali berhasil balik pegang kendali lewat kekuatannya. Di akhir-akhir laga, Logan Paul sempat mau curang dengan nyoba masukin Brass Knuckles, tapi aksi pertamanya berhasil digagalin sama wasit. Nggak kapok, Logan ngeluarin Brass Knuckles kedua yang bikin fokus wasit kepecah lagi. Pas suasananya lagi chaos, Maxxine Dupri masuk ke ring diam-diam dan langsung ngasih low blow ke Angelo Dawkins pas wasit lagi lengah. Austin Theory langsung lakuin pinfall ke Dawkins untuk memenangkan pertandingan sekaligus ngerebut World Tag Team Championship buat faksi The Vision. Setelah pertandingan beres, Maxxine Dupri ngerayain kemenangan itu bareng Austin Theory sambil ciuman. Lagi-lagi ya, strategi menang jumlah keluar lagi, dan kali ini plot twistnya lewat Maxxine Dupri yang turun heel buat bantuin Austin Theory menang. Bergantian juara ini benar-benar nggak ketebak sih, soalnya The Street Profits baru aja megang sabuk itu beberapa minggu yang lalu. Makanya kaget juga mereka kehilangan sabuknya secepat ini. Padahal aku berharap The Profits bisa ngehidupin divisi tag timnya Raw pas jadi juara, tapi sekarang mereka malah kehilangan gelar. Jadi kita lihat aja nanti apa mereka bisa rebut balik. Tapi ya, ini jadi akhir dari jalan cerita Austin Theory sama Maxxine Dupri yang udah jalan beberapa bulan ini. Lagian, Maxxine pas jadi babyface kemarin emang kurang dapat respon dari penonton, jadi keputusan bikin dia turn heel dan gabung sama Theory kayaknya bakal bagus buat kelanjutan karir mereka berdua. Di backstage, tim medis WWE lagi meriksa kondisi Cody Rhodes setelah diserang sama Gunther tadi. Dokter-dokter di sana nggak ngizinin Cody buat tanding dulu sebelum dia ngejalanin medical scan. Padahal Cody udah ngotot banget bilang kalau dia siap tanding. Akhirnya Adam Pearce nyuruh tim medis buat tetap lanjutin pemeriksaan itu. Pas lagi sesi wawancara, Joe Hendry cerita soal keberhasilan dia yang bisa ngawinin gelar TNA World Champion sama NXT Champion. Terus dia bilang kalau target dia selanjutnya adalah menangin Intercontinental Championship. Hendry optimis banget bisa ngelakuin itu dan dia menutup omongannya dengan bilang kalau para fans juga percaya sama dia. Faksi The Vision kelihatan lagi ngerayain kemenangan sabuk juara mereka. Logan Paul ngasih selamat ke Bron Breakker dan Austin Theory sebelum mereka laporan ke Paul Heyman. Pas ketemu, Heyman bilang kalau kemenangan sabuk ini baru langkah awal. Terus dia malah ngasih poin kalau Maxxine Dupri lah yang sebenarnya benar-benar berjasa di sini, bukan Theory. Setelah itu, Breakker, Theory, Logan Paul dan Maxxine langsung pergi bareng. Sementara Otis sama Akira Tozawa cuma bisa ngeliatin Maxxine pergi dengan tatapan lesu. Di tempat lain, Liv Morgan lagi nyemangatin Raquel Rodriguez yang mau tanding di perebutan sabuk Women's Intercontinental Championship, dan Raquel sesumbar kalau dia bakal pulang bawa sabuk itu. Terus, Jackie Redmond lanjut wawancari Penta, tapi tiba-tiba Ethan Page sama Rusev datang ngeganggu. Ethan sombong banget karena udah bikin Rey Mysterio cedera sampai harus absen, yang akhirnya bikin Dragon Lee emosi dan langsung nyamperin dia. Chad Gable juga ikut nambrung dalam perdebatan itu, sampai akhirnya Ethan ngusulin gimana kalau mereka tanding tag team aja. Penta langsung ngasih semangat ke Gable dan bilang ke dia buat tanding tanpa rasa takut. Masuk ke pertandingan Sol Ruka yang tampil buat ngebela sabuk Women's Intercontinental Championship miliknya lawan Raquel Rodriguez. Raquel mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan pakai modal keunggulan postur tubuh dan kekuatannya. Dia berulang kali ngehentiin serangan-serangan udara dari Sol. Tapi Sol nggak menyerah gitu aja, dia mulai bangkit lewat beberapa serangan springboard dan hampir aja dapat kemenangan, sebelum akhirnya ada gangguan dari luar ring di detik-detik terakhir. Roxanne Perez tiba-tiba muncul di pinggir ring, terus Liv Morgan juga ikutan ngehadang Sol pas mau ngelakuin jurus Soul Snatcher. Untungnya Io Sky langsung datang dan ngebersihin kekacauan dengan ngehajar Roxanne sama Liv sekaligus di luar ring. Pas Raquel lagi kepecah fokusnya gara-gara ngelihat keributan di luar ring itu, Sol langsung curi kesempatan buat ngelancarin Soul Snatcher untuk memenangkan pertandingan, sukses mempertahankan Women's Intercontinental Championship-nya. Pertandingan yang seru sih, di mana Raquel Rodriguez dominan banget di awal-awal, tapi terus Sol Ruka ngejual efek serangannya dengan bagus dan berhasil bikin comeback. Hampir aja ini jadi pertandingan perebutan gelar lain yang selesai gara-gara pegulat yang menang jumlah, tapi untungnya kali ini ada Io Sky yang datang buat netralisir The Judgment Day. Jadinya Sol punya celah buat ngehit Soul Snatcher buat mastiin kemenangan. Bagus deh, Sol masih tetap jadi juara. Terus ada Javon Evans yang cerita soal kesempatan besar yang bakal dia dapat di pertandingan Intercontinental Championship Gauntlet Match.
Jeff bilang kalau pengalaman tanding lawan bintang-bintang besar kayak Jey Uso sama Seth Rollins udah bikin dia mentalnya siap buat dapat kesempatan yang lebih gede lagi. Dia juga memprediksi kalau dia bakal berhadapan sama Penta buat perebutan Intercontinental Championship di SummerSlam nanti. Jeff negasin kalau dia punya rencana buat menangin sebegitu dan ngebuktiin ke semua orang kalau dia adalah calon juara masa depan. Paul Heyman masuk ke ring buat ngomong di depan para penonton dan fokus utamanya kali ini adalah soal pertandingan Hell in a Cell antara Brock Lesnar lawan Oba Femi di SummerSlam nanti. Heyman ngeklaim kalau Oba udah bikin Brock kepancing gara-gara terus-terusan nantangin. Heyman juga ngasih peringatan kalau nerima tantangan Brock adalah kesalahan terbesar sepanjang karir Oba. Dia pamerin semua pencapaian Brock, mulai dari latar belakangnya di UFC sampai rekor kemenangannya di dalam Hell in a Cell. Heyman langsung negasin kalau Brock bakal keluar dari SummerSlam buat ngebuktiin kalau Brock Lesnar itu emang gak bakal bisa dikalahin. Tiba-tiba Oba Femi muncul, masuk ke ring dan langsung ngadepin Heyman. Oba bilang kalau omongan dia kemarin emang sengaja biar Brock kepancing buat ngerespon. Dan terbuktikan kalau Brock diem-diem selalu merhatiin dia. Oba gak peduli sama semua peringatan Heyman. Dia bilang lawan-lawan yang dikalahin Brock dulu itu bukan Oba Femi. Oba nuduh Heyman cuma lagi panik dan nyoba nyari aman sebelum keadaan makin parah. Terus dia janji bakal ngalahin Brock Lesnar di dalam Hell in a Cell pas SummerSlam nanti. Menurutku ini promo yang kuat dari Oba Femi, tapi yang nggak heran sih ya. Soalnya aku udah sering lihat dia promo keren kayak gitu pas masih di NXT dulu. Paul Heyman sendiri ya kayak biasa lah, bawain promo standarnya buat nge-hypein Brock Lesnar. Di belakang panggung, Sami Zayn dikasih tahu sama Jackie Redmond kalau Cody Rhodes udah resmi dinyatakan gak bisa tanding buat perebutan sabuk WWE Championship hari ini. Sami sempat ngusulin buat nunggu sampai acara SmackDown aja buat nyelesain masalah ini. Tapi Adam Pearce langsung negasin kalau sabuk juara harus tetap dipertahankan hari ini juga di Raw. Pearce nyuruh Sami buat siap-siap tanding, tapi dia masih rahasiain siapa lawan yang bakal dihadapi Sami. Pertandingan selanjutnya nampilin aksi tag team antara Ethan Page dan Rusev lawan Chad Gable dan Dragon Lee. Gable sama Lee sempat bangkit setelah sempat tertekan di awal laga, bahkan Gable berhasil ngunci pakai gerakan ankle lock. Tapi pas sudah mau selesai, Rusev berhasil balik megang kendali permainan, ngehentiin pergerakan Dragon Lee dan maksa dia buat menyerah pakai jurus Accolade untuk memenangkan pertandingan. Selesai tanding, Rusev tetap gak mau ngelepas kunciannya. Chad Gable nyoba masuk buat bantuin, tapi dia malah langsung diserang sama Ethan Page. Rusev kemudian ganti ngunci Gable pakai Accolade, sampai akhirnya Joe Hendry lari buat nyelamatin mereka. Hendry sempat berhasil ngebersihin ring, tapi gak lama kemudian Ethan sama Rusev langsung ngeroyok dia balik. Ethan ngelancarin jurus Ego's Edge. Terus Rusev ngunci Hendry pakai Accolade sampai akhirnya para petugas medis dan wasit turun tangan buat misahin mereka semua. Pertandingan yang kompetitif dan duet heel Ethan Page sama Rusev ini kelihatan kompak sampai bisa menang. Dragon Lee emang jarang banget menang ya, jadi ya kejadian lagi deh, dia dipaksa menyerah sama Rusev. Tapi aku nggak terlalu khawatir sih sama Chad Gable yang gagal ngelanjutin tren positifnya, soalnya aku yakin minggu depan dia bakal menang. Di sisi lain, dominasi Rusev sama Ethan Page hari ini benar-benar bikin mereka kelihatan kayak kandidat kuat di pertandingan penentuan penantang nomor 1 sabuk Intercontinental nanti. Jackie Redmond nyoba nyegat Jimmy Uso yang kelihatan lagi mau keluar dari gedung. Jimmy bilang kalau dia lagi bertindak demi nama baik The Bloodline dan mau pergi ke SmackDown buat nyari Solo Sikoa. Tapi sebelum LA Knight sempat serang Jimmy, Jacob Fatu tiba-tiba nyerang LA dari belakang yang akhirnya bikin Jimmy sama Jacob bisa pergi bareng-bareng. Gak lama setelah itu, Adam Pearce kelihatan lagi sibuk nyoba ngehubungin seseorang lewat telepon. Dia kedengeran kesel karena ini udah ketiga kalinya dia telepon dan dia minta orang di seberang sana buat cepat ngangkat. Faksi The Judgment Day kemudian angkat bicara soal rentetan kekalahan mereka belakangan ini lewat sebuah sesi wawancara. Liv Morgan kekeh bilang kalau kelompok mereka masih memegang kendali penuh. Sementara Raquel Rodriguez bilang kalau ambisi dia buat ngejar Women's Intercontinental Championship belum berakhir. Roxanne Perez juga janji bakal ngasih pelajaran ke Io Sky dan ngebuktiin kenapa The Judgment Day masih jadi penguasa di Monday Night Raw. Setelah itu, ada tayangan video yang nampilin Bayley lagi ngomongin soal hubungan dia sama Lyra Valkyria. Bayley nostalgia pas ngelihat Lyra berkembang dari yang dulunya cuma seorang fans sampai akhirnya bisa jadi rekan timnya. Dan dia bilang gak pernah ragu sedikit pun sama Lyra. Bayley heran kenapa Lyra malah tega berkhianat, dan akhirnya dia nantangin Lyra buat ketemuan langsung 4 mata minggu depan. Di belakang panggung, Nick Aldis ngasih tahu Adam Pearce kalau dia udah dapat pegulat pengganti buat nantangin Sami Zayn di pertandingan WWE Championship nanti.
Aldis bilang kalau orangnya udah ada di dalam gedung. Terus dia langsung pergi gitu aja dan ngebiarin Pierce yang ngumumin sendiri keputusannya. Di sesi wawancara lain, Ethan Page sama Rusev lagi ngerayain kemenangan mereka. Ethan sombong banget bilang kalau mereka udah ngehajar siapa aja yang berani menghalangi jalan mereka. Sementara Rusev sesumbar kalau dia bakal menangin Intercontinental Championship Gauntlet match minggu depan. Pas ditanya gimana kalau mereka berdua malah harus saling berhadapan di pertandingan Gauntlet itu, Ethan cuma jawab simpel, biar pria yang lebih hebat menang. Dua member The Judgment Day, Jedi McDonagh sama Dominic Mysterio, juga ngasih komentar soal pertandingan Jedi lawan Danhausen yang bakal diadakan di acara Saturday Night Main Event di pertengahan bulan ini. Jadi ngeremehin lawannya itu, sedangkan Dominic malah ngotot minta Danhausen buat nyabut kutukan yang dia yakini udah ditempel paku ke badannya Jedi. Waktunya main event. Sami Zayn masuk ke ring sambil nunggu siapa yang bakal jadi penantangnya buat mempertahankan sabuk Undisputed WWE Championship miliknya. Setelah penonton berkali-kali sorak heboh, sosok penantang misterius itu akhirnya keluar. Dan ternyata dia adalah CM Punk. Ini jadi penampilan perdana Punk bertanding lagi di atas ring sejak laga utama di WrestleMania 42 kemarin. Pertandingan perebutan gelar Undisputed WWE Championship, Sami Zayn melawan CM Punk. Kedua bagulat benar-benar saling jual beli serangan sepanjang laga. Mereka saling nge-counter jurus andalan masing-masing dan berkali-kali lolos dari momen nearfall. Punk sempat lolos dari bantingan Blue Thunder Bomb, sementara Sami berhasil nge-counter jurus Go to Sleep, bahkan sempat ngebanting Punk pakai versi gerakan GTS-nya sendiri. Punk lagi-lagi berhasil bertahan dari serangan Blue Thunder Bomb, dan Sami juga gagal nyelesain laga pas ngelancarin tendangan Helluva Kick. Di momen-momen akhir pertandingan, Punk berhasil ngeles dari serangan pamungkas Sami, ngebalas pakai jurus Helluva Kick miliknya sendiri, lalu langsung ngebanting Sami pakai Go to Sleep untuk memenangkan pertandingan dan resmi menangin gelar Undisputed WWE Championship. Setelah pertandingan selesai, CM Punk ngerayain kemenangan gelarnya di depan para pendukungnya di Chicago. Di sisi lain, Sami Zayn cuma bisa termenung di pinggir ring setelah masa kejayaannya memegang sabuk juara selama 9 hari harus berakhir. Punk angkat sabuk juaranya tinggi-tinggi, niru aksi ikonik dia yang nyium kamera kayak momen di Money in the Bank 2011 dulu, dan ngerayain bareng para fans di tribun sekalian sama selesainya siaran Raw hari ini. Wah, asli itu pertandingan yang keren banget buat perebutan WWE Championship. Kita kan jarang ya dapat tontonan pertandingan sebagus ini di acara TV mingguan WWE, tapi di sini kita dimanjain lagi. Pertandingan terakhir CM Punk itu kan pas di WrestleMania 42, dan itu bisa dibilang jadi kandidat Match of the Year. Laga malam ini emang nggak sampai se-elite level itu sih, tapi beneran deket banget lah kualitasnya. Ini salah satu pertandingan TV WWE terbaik tahun ini, di mana Punk sama Sami Zayn bener-bener ngeluarin semua kemampuan terbaik mereka buat nyajiin pertandingan yang klasik di main event. Aku suka pas momen Sami nyoba ngelakuin GTS 2 kali buat menang, tapi Punk tetap bisa bangkit dan akhirnya menang bersih. Tapi ya, menurutku mungkin harusnya Sami coba main curang dikit biar dapat respon hit. Tapi ya udahlah, apa yang mereka tampilin tadi udah dapat banget kok. Performa mereka berdua luar biasa. Cuma ya aku nggak tahu nih nasib Sami Zayn kedepannya gimana. Kasian juga lihat dia harus kehilangan sabuk setelah cuma megang 9 hari dan benar-benar jadi contoh nyata dari transitional champion atau juara transisi. Padahal aku pengen lihat Sami dapat kesempatan lebih lama pas jadi juara. Aku nggak masalah sama sekali sih sama CM Punk. Aku suka-suka aja dia jadi juara. Cuma maksudku bakal lebih asik aja kalau Sami dikasih panggung lebih lama sebagai WWE Champion. Apakah ini bakal mengarah ke pertandingan CM Punk lawan Cody Rhodes di SummerSlam nanti? Kayaknya sih ya, tapi mereka masih punya banyak waktu buat ngebangun cerita ke sana. Oke, secara keseluruhan intinya pertandingan WWE title yang luar biasa di babak main event tadi benar-benar jadi sorotan utama di episode Raw hari ini. Pertandingan-pertandingan yang lain ya standar aja dan gak ada yang ngeganggu aku sih. Tapi laga antara CM Punk lawan Sami Zayn tadi benar-benar fix jadi salah satu pertandingan WWE terbaik tahun ini. Kayak yang aku bilang tadi, enak banget kita dimanjain sama banyak pertandingan keren di era sekarang. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jangan lupa tonton video tentang 5 kemenangan gelar dunia WWE yang paling gak disangka, serta subscribe, like, bunyi lonceng biar gak ketinggalan berita dan updatean terkini tentang WWE.